Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Niki semakin asik berselancar di dalam Bahrul Tauhid. Ngeten Gus, niki nyuwun mangke diluruskan seandainya pemahaman saya ini masih keliru. Saya memahami sirul asror itu sebenarnya harus istilahnya jangan merampas bajunya Allah dalam segi apapun, baik af'al maupun kerentek emanah niku sedanten Gusti Allah. Manten-manten ketika kita semakin ke dalam lautan Bahrut Tauhid niki ada pemahaman wujudnya Allah dohir lan batin. Jadi semua makhluk ketika kita sudah masuk di sini ya Gus ya, ini bukan yang dari syariat thariqat ini bukan, tapi ketika sudah masuk di sini, kabeh iki wujude Gusti Allah. Menungso kabeh, tanduran, benda-benda apapun itu adalah bentuk dohir maupun batinnya Allah. Kalau kita masih di syariat nggih, ngombe obat cek waras. Lah niku kan pun syirik jali. Tapi ketika kita sudah di sini bahwa yang ada di obat dan obat itu sendiri adalah penyembuh suatu penyakit, itu nopo masih dalam bentuk kesirikan apa sudah betul ketika seperti itu? Ngaten mawon Gus, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng nggih? Alhamdulillah. Ngapunten Gus, sengaja saya tulis ini supaya tidak kemana-mana nih Gus. Kula nderek tanglet wonten pengalaman rohani. Yang pertama adalah sebelum menjalani wirid. Saya bermimpi berada di gedung putih berderet dengan banyak pintu berwarna hitam, atasnya bunder, bulat. Semua pintu tertutup buat saya. Saya buka nggak bisa. Kemudian saya berjalan masuk ke gedung agak kecil, tipe 45 lah gitu Pak. Ukurannya kecil tapi dia tidak punya pintu. Kelihatan semua barang-barang di dalam itu. Saya masuk, ternyata di situ banyak barang. Tapi saya yakin ini saya harus ringkes-ringkes gitu. Di situ tersedia kotak seperti peti yang sudah agak karatan gitu. Di situ banyak macam-macam barang, tapi saya memilih hanya 4 bungkus kresek hitam berwarna hitam. Saya yakin ini aja yang dibawa, nanti diperiksa nanti. Saya bawa kemudian masuk ke teras. Benar ada yang datang, seorang laki-laki memeriksa kotak itu tadi, ternyata lolos. Lolos diperintahkan untuk dibawa. Saya bawa. Menuju ke ada mobil tapi bukan dari besi, semuanya cahaya gitu. Dindingnya cahaya semua, tempat duduknya cahaya yang lembut, pokoknya lembut gitu. Itu minta diangkat, itu disuruh masukkan ke dalam, tapi petugas yang masukkan di tengah, di belakangnya supir. Kemudian si petugas tadi membukakan lagi, di tengah itu ada semacam mungkin penutup ya, dibuka. Tangannya kelihatan begini. Jadi dibuka, ternyata itu di belakang tempat tidur lengkap tempat tidur, semuanya dari cahaya semua. Tidak ada supirnya tapi ya mungkin orang itu. Tapi saya nggak dipersilakan masuk.
Ya karena saya kan nggak boleh mendahului, akhirnya sudah hilang itu, nggak ingat lagi udah. Kemudian yang kedua Gus, itu pada hari ke-15 saya puasa. Hari ke-15 itu biasa bukan dibangunkan ya, tahu-tahu bangun sholat malam jam setengah 12 mungkin bangun. Biasa saya sebelumnya itu kalau sholat mesti 4-4-3, 8 tambah 3 witir. Nah pada saat sholat yang pertama, 2 rakaat pertama itu kok tiba-tiba saya tahiyat awal, kan harusnya terus berdiri. Dari situ saya sedikit agak ada, loh kok duduk. Setelah itu tahu-tahu ada suara gitu, yo terserah Allah lah apa. Saya diam Gus. Ya sudah, saya bangun, kan takbir lagi kan gitu. Nah itu lah, di situ kok mendengar suara seperti dinding bambu. Kalau dulu anak saya waktu kecil kan ada dinding bambu yang itu di gitu loh. Saya langsung menggigil, wah pokoknya enggak, seumur-umur nggak pernah seperti ini. Menggigil, entah itu keluar keringat saya nggak tahu, dan kuduk semua. Tapi saya nggak lari, karena saya kan lupa sama kaki saya mau lari gimana gitu. Berdiri begini, langsung entah itu saya itu ruko atau langsung sujud langsung waktu itu. Langsung Allah gitu aja Gus. Karena ini semakin gemeter gitu. Itu saya neruskan lagi apa saya nggak ngerti. Pokoknya berdiri gitu ya sudah, Allah nggak baca lagi sudah. Selesai, kemudian saya salam. Lah kok saya noleh ke kanan tuh loh, kok kucing saya mampiri saya, jadi menghampiri saya, kucing. Saya kan ngingu kucing Gus. Tapi saya yakin itu bukan suaranya kucing, ngongkrek kok. Oh ini Gusti Allah ini lucu ya ini ya. Jadi istilahnya nyelimurke supaya saya ke kucing. Tapi saya enggak, bukan itu. Lah kucing kalau garuk-garuk kan cuma krek. Lah ini krek gitu. Seperti saya masih kalau kecil itu dulu kan sering kalau lewat di tetangga itu di krek gitu, seperti itu. Mohon tunjuknya Gus. Seperti biasa itu apa? Matur nuwun Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun kita, jikalau tidak punya akses menuju satu tujuan, tidak akan pernah kita itu diizinkan untuk masuk. Walaupun banyak pintu dan lain sebagainya, kalau tidak membawa akses untuk masuk di situ tidak bisa. Tapi ada yang dikecualikan juga. Walaupun dia tidak punya akses, tapi lebih daripada akses. Pak Pilot. Pak Pilot itu nggak bawa tiket tuh Pak. Jenengan kali kula sebagai penumpang kalau tidak bawa akses ya nggak bisa masuk. Berhubung pilot bisa, karena aksesnya lebih mulia daripada tiket. Ya gak melaku pilot ora eneng. Artinya apa Pak? Ketika kita menghadap pada Allah lewat berbagai macam tumpaan apapun, kendaraan apapun, silahkan. Silahkan. Tinggal kita punya akses apa ndak nang Allah. Kalau punya akses, maka pastilah itu akan sampai pada tujuan. Itu yang pertama. Urusan apa yang ditampilkan gambar-gambar yang semuanya itu dari cahaya,
itu adalah bentuk apa isi di dalam alam mukasyafah. Jikalau jenengan aksesnya tadi sudah di sirul asrar, aku yakin itu nanti gambar-gambar yang disebut makhluk walaupun cahaya, nama makhluk, nama lu ya, nama makhluk dalam diri jenengan tidak ada. Tinggal nama aku. Wis pertama. Yang kedua, nek pertanyaannya itu apa? Lah, jawabannya itulah gambaran proses perjalanan jenengan siapapun untuk menuju satu tujuan, kuncinya bahwa akses atau tidak. Yang kedua, terkait masalah jenengan sholat terus mendengarkan bunyi krek, terus menjadikan jenengan ini coro kringeti sak jagung-jagung, tapi enggak lari. Terus jenengan salam melihat kucing. Itulah cara, salah satu cara krek gimana ya? Allah menyapa panjenengan. Estu. Kadang-kadang tidak bunyi krek. Telinga sampai wing 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 wing. Ternyata semuanya itu cara, salah satu cara Allah menyapa panjenengan. Di dalam, di bawah alam kesadaran. Padahal Allah menyapa kita itu tidak hanya di tempat itu aja. Di alam sadar kita disapa Allah. Kita sakit, iku sapaan Allah. Kita sehat, iku sapaan Allah. Kita mendapatkan takdir qobdi maupun basti, iku sapaan Allah. Tinggal kita mendengarkan, melihat, memandang siapa yang menyapa, ataukah memandang bersaksi perkara yang dibuat Allah menyapa. Manusia cuman jawabannya ada dua itu. Bagi jenengan yang sudah terbiasa untuk mengistiqomahkan dikron kathiron, sejati ini dikir, aku yakin jenengan akan bersaksi melihat yang menyapa. Bojo ngecemes iku ya Gusti Allah nyopo. Jenengan mandang bersaksi sing ngecemes sapa? Lari ngoten ndak mawon. Nek jenengan mandang makhluki bersaksi makhluknya yang ngecemes, mesti ning ati iku gelisah, Pak. Ora tau matur suwun. Diwenehi sak wulan 200.000 gak matur suwun. Malah nyocok. Ning ati gremeng ngoten, Pak. Si luweh apik wong sing ana embong gawa semprit iki. Dikeki 2.000 matur suwun. Ngoten nggih. Iki tak kaya 200 ora tau matur suwun. Sami. Sing wedok yang ngono. Sing lanang dimasakno, sorone ya apa wedok. Bar subuh ngethuwet nang ngene pawon. Boso mangan tibake mangan kurang asin titik. Moring-moring piringnya ditomplek. Dadi garwa kita akhirnya nelongso. Mang aja dimasakno rek. Iku nek ndelok menungsone. Tapi nek melihat siapa sebenarnya yang menyapa, hati sampean akan terenyuh. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Senajano iku perkara enggak enak, hatimu tetep anteng, hatimu tetep seneng. Iya, Gusti Allah muring. Gusti Allah ngecemes numplek no piring. Akhirnya nyuwun sewu,
jenengan ati wis kadung solihah, gak mungkin terus njukuk piring ditumplekno pisan, enggak. Hati mek senang. Beda Pak kalau hati kita itu belum hati yang solihah. Pak mecahno piring, jenengan mecahno toples, sampah entek pisan. Mari ngono ya getun tuku maneh. Lah bingungno sing ngeten iki nggih. Bingungno. Kula mawon nek uring-uring dateng yuga. Kala wau. Kowe sare bar duhur teko sekolah. Utek-utek HP, padahal HP ini aku ngolehi nek dina Minggu tok. Lah kok wau dina Senin habis sekolah, habis sholat duhur cekel HP. Masalahnya kula dereng dugi. Dek men semerap, baca kula pun dugi tak tontok ngetewet giman. Tak lebokno bak HP-mu. Langsung diwingkes sih Pak. Ngoten niku kula matur saaken. Langsung terus tak ambungi. Yuga kula loro lanang-lanang iku. Ya tak. Kelas gansal. Wis ndang mangan, ngoten tak ambungi ngoten. Nah, netralno ngoten. Nggih. Lah kok sing cilik niku wedok mbelawayu nang ngene jalan cor jongkir walik babras kabeh. Aluh wis ketambahan pisan. Wis insyaallah lemare ngono kula keloni. Mboten keloni ibuke, mboten saged kula ibuke tasik wonten setugel. Pun keturun ajeng kula wenehi betadin jelas mboten purun tak enteni turune. Basa turu angler tak wenehi alkohol. Dipencak kula. Mungkin rasa perih apa wis. Bahasa dokter bakteri ini kan ben mati lah ngoten. Aku dipencak kula. Akhire kula ni maneh. Wis intine kabeh perkara memang tidak terlepas dari sapaan Allah. Tinggal kita itu melihat siapa yang menyapa. Melihat makhluknya apa melihat Allahnya. Wis kali itu aja wis. Makanya Allah menurunkan surat Al-Ahzab 4142, fungsinya adalah ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Siang dan malam mengapa kita disuruh untuk eling terus nang Gusti Allah supaya cek gak gampang kepancing ambek hawa nafsu. Begitulah. Inggih. Jadi apa iku? Jawabannya itulah salah satu cara Allah menyapa Anda di dalam, di luar, di bawah alam kesadaran. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, badhe tanglet penjelasan masalah mau wonten 3 ingkang kula tanglet sing pertama wau supados mboten ngagungaken ing namine Muhammad. Terus pundi hubungan kali innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Supados kula panjenengan sedanten mboten la tusyriku billah. Niku mawon matur nuwun. Ojo mandang Muhammad iku makhluk. Wis. Janganlah memandang Muhammad iku makhluk, hilangkanlah makhluk dalam diri Muhammad. Berarti sinten? Nah, makanya nek tak kepingin tahu apa sholawatnya Allah dan malaikat, disitulah nanti akan ketemu. Jangan memandang pada diri Muhammad itu dari sisi makhluk, pandanglah dalam diri Muhammad dari sisi hidup. Baru kita tidak syirik. Artinya secara jasmani tetep minangka hablum minannas niki ajaran yang syariat ini jelas.
tetap secara jasmani bentuk hablum minan nas karena kita di dunia. Tapi hablum minallah harus sampai jaga juga. Yang banyak itu kan menjaga hablum minan nas dohir batin. Inilah yang dimaksud melampaui batas. Jadi syariati tetap kita itu kembali cara dohir jasad sesama makhluk, menjaga hubungan hablum minan nas, tapi secara ruhaniyah jenengan iku mandang Allahnya. Itulah hablum minallah. Barulah ini kesempurnaan di dunia, minangka wadah dan isi itu tidak bisa dilepaskan. Begitu. Kalau kita sudah sampai pada titik ahad, maka antara nama Allah dengan nama Muhammad la farqa bainahuma. Kalau sudah di titik ahad, itulah Allah batin dan Allah zahir. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Kan niki kula kali sak keluarga niki mboten enten sing tumut baiat karomah. Nah, niku ibu niku kaya wedi niku Gus. Sapa sing nglindungi? Kan terus niku kan dadi payung. Dadi payung satu keluarga atau kayak gimana lah gitu ya. Nah, terus kula bermimpi Gus. Mimpinya itu dalam pengajian kayak gini. Sampeyan panjenengan niku tanglet ten kula. Kenapa kok kula mboten ikut baiat karomah gitu sampean tanglete. Terus kula jawab, kula mboten wantun Gus, mboten wani rasekan, mboten kiat. Nah, sampean takoni malih, lho, bukane pun paham siru asror. Nggih sampun, tapi nggih kula tasik mboten wani. Nah, niku terus sampean njawabi malih, ya wis iki lho cobaan. Nah, dek coba niku momoro kula pindah kaya dek dalah dek ngarepe sepeda niku mlaku banter kaya katik ditabrakno. Nah, tapi kula eling cerita-ceritane tiang-tiang sing melok baiat karomah. Oh niki cubone. Nah, niku kula ala iki ya Gusti Allah, wong sing nglindungi ya Gusti Allah, kudu mergo baiat karomah. Nah, niku kula dicoba niku sampai kaya katik nabrak, kaya katik tabrakan niku. Niku pun terus sing kedua niku kula kaya ditemoni kaya setan rupa kangguru Gus. Lah, kanggurune niku momro ngadep ten kula. Wah, ya iki coba sing keloro. Nah, kaya katik nempeling, katik tak tempeling balik lah kok kula sing semaput. Nah, terus kula pun tangilah napa niki petanda gawe kula kongon baiat karomah napa mboten, tapi lek dek kengken iya kula nggih males wiritane ngono Gus. Nggih, niku Gus sing pertanyaan pertama apa niku petandae damel mimpi kula niku apa petandae. Yang kedua niku tentang konsep jais Allah. Kan kalau kita masih mempunyai iman yang bergerak Allah itu kan kita masih mempunyai iman kalau yang melakukan keburukan, kejahatan itu Allah, karena yang menggerakkan Allah. Sedangkan kan kalau kayak di film-film gitu kan ya, dia saking kuatnya nggak bisa dihukumi dia yang melakukan kejahatan atau kebaikan, karena dia saking kuatnya nggak ada orang yang bisa menghukumi. Nah, dalam konsep itu saya mengambilnya seperti ini. Karena Allah itu yang paling berkuasa, nggak ada yang berkuasa lainnya. Allah melakukan ini, melakukan itu kan tidak ada konsep baik, konsep jahat, konsep buruk atau gimana. Apakah itu benar? Niku pun mantun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karomah itu umpama tak minangkakno, tak umpamakan itu kendaraan.
jenengan asalnya kemana-mana itu pakai sepeda, terus dikasih mobil roda 4, bikinan buatan mobil ini untuk kamu kemana-mana. Ketika jenengan menolak itu gak salah. Ejo sepeda naik cepet, wis mboten macet, akhirnya jenengan mboten purun. Karena jenengan sudah mempunyai prinsip, sing penting aku sudah punya akses sirul asar menuju nang Allah. Lewat subhanallah bisa, lewat syukur alhamdulillah juga bisa, lewat sholawat juga bisa, lewat tasbih ya juga bisa. Terserah. Aku nggak mau, dan itu tidak salah. Karena jenengan sudah banyak kendaraan atau fasilitas untuk menuju satu tujuan. Jadi karomah di situ. Dan tidak sedikit seseorang terbuai dengan kendaraan atau karomah. Bukan kita yang numpai, malah kita yang ditumpai. Buktinya kita terbuai dengan tumpaan itu, akhirnya kita ada iman, datangnya sampai pada tujuan karena kendaraan itu. Kita iman ini yang kumaksud iman yang masih cidro, yang belum ihsan pada Allah. Lah, dilanjutkan, jikalau siapapun itu menerima karomah tersebut, terus tidak menjadikan terbuai dengan kendaraan tersebut, maka itu juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sing penting jenengan punya akses bagaimana cara jenengan tidak terbuai dengan karomah. Makanya kemarin itu, mengapa ini tidak saya ekspos secara umum, tapi untuk secara kalangan sendiri, khusus bagi mereka yang sudah paham dan mengerti tentang masalah dzikir sirul asrar. Ini jawabannya. Kok umpama tidak kondisional situasinya, nggak mungkin Allah menyuruh untuk menyampaikan hal ini. Yes. Perkara ketemu kanguru, kanguru mau mukul jenengan, kok ya mau sampean pukul malah sampean sing semah. Wis iki tetanda jangan dulu karomahnya. Wis, daripada jenengan yang terbuai, sekarang sampean tinggal memfokuskan diri, wa anibu ila rabbikum, kembali kepada Allah. Toh sampean iki ya sudah punya akses. Untuk yang kedua, terkait masalah sifat jaiz. Gusti Allah iku gak koyok manungso. Sing manungso itu punya sistem ngene, ngunu ngene. Gusti Allah ndak. Makanya sifat jaiz, wenangnya Allah itu sudah mencakup seluruh apapun. Seluruh apapun. Gampangane ngomong, Gusti Allah saenake dhewe. Sama dengan gini loh Pak, nyun sewu. Pohong boleh sampai punya wenang, pohong sampai itu sampai jadikan welus, onde-onde, apapun terserah Anda. Jadikan apa? Keripik saged boleh. Lah itulah gambaran letak jaiznya Allah seperti itu. Gak ada yang bisa mengatur. Karena itu milik sampean pohong. Sampean punya pohong 1 piring. Wah, iki enake tak gawene. Undi-undi. Udah, sampean bikin undi-undi.
Buat apapun untuk jenengan silakan. Gak ada yang bisa untuk menghalang-halangi karena milik sampean. Sama. Perkara apapun baik inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah, milik Allah. Terserah Allah. Nggak bisa Allah diatur-atur. Justru malah yang diatur itu puhungnya, yang diatur itu kita. Dijadikan wilus monggo, diperlakukan ngini monggo, ngunu ya monggo. Itu urusannya Allah. Tapi bagi orang yang belum mengenal sejatinya Allah, ya jelas protes, Pak. Protes menyang orang yang tidak disamakan dengan dirinya. Dirinya dijadikan apa? Perilakunya bagus-bagus, taat secara dohir. Lah kok yang si B dilakokno Gusti Allah kebalikane. Mesti jenengan wong kok bandino molimo gak blenger. Disalahno. Iku salah. Wis lumrah karena belum mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, ya sudah diam. Diam. Karena itu sifat jaiznya Allah. Jadi benar Allah tidak pakai konsep seperti kita. Allah hanya memakai sifat jaiz, wenangnya dia. Tinggal pertanyaannya kita, yang diperankan baik utawa buruk, hati kita kemana? Hanya itu. Memandang Allahnya atau memandang selain Allah. Dikembalikan pada kita. Lah nyun sewu, terjadinya yaumil hisab, perhitungan, dihitung-hitung sebabnya sampean ngaku. Jenengan waktu ning dunya ora rabi, ya gak dihisab karena gak ngaku-ngaku. Jenengan rabi terus merasa itu istri Anda, suami Anda, dihitung. Apalagi yang nikah 2, 3, 4, nek merasa berarti dihitung. Karena ngaku-ngaku. Belum sholatnya tak hitung. Merasa diriku yang melakukan, dihitung. Tapi bagi panjenengan sing wis plong kosong, klontang-klontang, cara dompet ora ono duwite, gak mungkin jenengan dihitung. Itulah golongan bighairi hisab. Siapakah golongan bighairi hisab? Merekalah yang fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dialah yang sudah sampai pada derajat yang paling mulia, yaitu kekasih Allah. Karena dia sudah tidak lagi ngaku-ngaku. Lanjut, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat-sehat nggih, sedanten. Niki Gus kula tangletaken tentang baiat yang kemarin niku, tentang haromah. Di hari yang ke-7 niku kula ngamalaken niku malam rata-rata jam 12 setelah itu terus. Itu lama-lama yang saya ucapkan itu bukan amalan itu, Gus. Lama-lama kok ini yang saya baca ini alih apa itu? Al-Fatihah itu, Gus. Terus saya ulangi lagi Al-Fatihah lagi terus gitu. Pripun Bos bener napa niku peneranganipun. Ngoten mawon. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu laksana jenengan ketika berjalan amaliyah aurat itu
bane gembos diganti Gusti Allah ban. Ya. Ora apa-apa. Lha sing kaya ngono ya sapa? Itu aja jenengan. Sirul Asrari mendidik pada kita untuk memfungsikan ini wajah tu wajiyah. Mboten apa-apa. Bahkan kalau boleh saya mengatakan ya, ketika sudah berjalan auratnya, lah kok nengah-nengahi wis Sirul Asrari melaku, lah kok wiridane ganti CUK. Kata salah ke, iku sekarang Gusti Allah ngono terus piye? Jadi gak ono sing salah pun bener. Kemarin asalnya harus 183. Wis ditengarai banyak yang tidak mampu, akhirnya turun menjadi 9. Kalau sudah berjalan, tanya, umpama Gursita ya, apa-apa. Lah terus sing mendesain mulai 183, 99 terus itu ya siapa? Cuman gini Mak, mengkit tondo-tondo kalau itu sudah Allah sematkan dalam diri jenengan. Sebab itu nanti ada dua hal. Pertama, ada golongan yang dipertemukan dengan wujudnya, ada yang tidak. Tapi ketika situasi diterjadikan Allah yang tidak masuk akal, itu berarti salah satu tanda. Tapi tetap etika hati sampean harus kembali pada Allah. Begitu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki semakin asik berselancar di dalam Bahrul Tauhid. Ya ten Gus, niki nyuwun mangke diluruskan seandainya pemahaman saya ini masih keliru. Saya memahami Sirul Asrar itu sebenarnya harus istilahnya jangan merampas bajunya Allah dalam segi apapun, baik af'al maupun kontak emanah niku sedanten Gusti Allah. Manten-manten ketika kita semakin ke dalam lautan Bahrut Tauhid niki ada pemahaman wujudnya Allah dohir lan batin. Jadi semua makhluk ketika kita sudah masuk di sini ya Gus ya, ini bukan yang dari syariat thariqat ini bukan, tapi ketika sudah masuk di sini, kabeh wujudnya Gusti Allah. Menungso kabeh, tanduran, benda-benda apapun itu adalah bentuk dohir maupun batinnya Allah. Kalau dulu kalau kita masih di syariat nggih, ngombe obat cek waras. Lah niku kan pun syirik jali. Tapi ketika kita sudah di sini bahwa yang ada di obat dan obat itu sendiri adalah penyembuh suatu penyakit, itu nopo masih dalam bentuk kesirikan apa sudah betul ketika seperti itu? Ngaten mawon Gus, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah la ilaha illallah, wujudnya Allah itu hakul mubin dohir batin, maka nama obat ning jero iki wis ra enek. Kalau sudah sampai pada di titik ahad dohir batin wujud Allah, maka tidak syirik. Jangankan syirik jali, khafi pun sudah tidak ikut. Sudah enggak ikut. Sehingga kami membuka dengan pintu sangat terbuka bagi agama manapun.
dan atau bagi thariqah manapun yang ingin estu masuk di dalam wilayah itu. Jadi kami tidak terikat dengan thariqah satu, Pak. Segala thariqah silakan jikalau untuk memperdalam ketauhidan Anda menyelam sampai pada di titik nol, titik kosong, monggo. Bahkan agama pun saya buka. Dari unsur agama manapun Anda silakan. Kami membuka diri open apa jenis? Open bukan ngopen dok, Pak. Sebagai open untuk berkomunikasi, open untuk sharing, open untuk meningkatkan mutu tauhid sampean, monggo. Ketuhanan Anda, monggo. Yes, jadi tak jawab tidak manakala hati jenengan itu sudah di titik nol, titik kosong, sudah. Tapi iya, jikalau belum sampai di situ. Sehingga yang sudah titik nol, walaupun lesan mengatakan obat, tapi hati sampean iku bukan kepada makhluk yang disebut obat. Karena makhluk itu sudah lenyap. Aran makhluk itu sudah lenyap. Udah lenyap, udah. Hanya bahasa lesan aja jenengan mengatakan obat, tapi bahasa hati jenengan bukan obat, makhluk, tapi hidup. Begitulah. Oke, lanjut. Masih ada? Assalamualaikum Gus. Niki wonten keterangan makrifat yang lain. Terus oncate nyawa niku kados asap, wonten sing ngarani kados nur cahaya. Terus ngoten wonten makrifat keterangan yang lain besok niku tidak ada surga, tidak ada neraka. Terus ya napa niku kehidupan teng akhirat saumpamine wonten surga akhirat. Terus namung siji dadi siji nyawiji nang Gusti Allah. Ngapunten saderengipun Gus. Kula akhiri waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul. Kalau sudah sampai di zona ahad, makhluk kan tiada. Surga makhluk, mother. Makhluk. Neraka juga makhluk. Dan nama-nama makhluk itu sudah tidak berlaku buat panjenengan yang sudah pada ahad. Tetapi jasmaniah manakala lewat hukum syariat iku Allah munculkan, bukan berarti nyun sewu rohaniah sampean itu gembul ambek makhluk. Enggak, karena kerohaniah yang ada di ahad itu sudah tiada segala-galanya. La ibsarun wa mubsarun wa basarun. Sama dengan gini, Pak. Jenengan sebagai suami punya istri. Ketika suami istri ada hajat, kalau sudah di titik klimak, maka mana wujud suami dan istri? Nggak ada. Nggak ada. Padahal ya ada. Ngerti ya? Ada tapi sudah tidak sama dengan gini lagi. Oke. Yang ada hanyalah kenikmatan, ketentraman dalam diri Anda. Iki tamsil percontohan, naon.
Tadi sampean iku ketika belum sampai di sini. Jenengan masih fanatik dengan jalan. Lewat mana? Oh, lewat sana yang bagus. Kendaraan sama juga masih fanatik. Oh, enak sepeda, cepat. Yang bawa mobil, enak mobil. Gak kepanasan, gak kebeledukan. Saya coba. Kan susah di sini. Sama gelendang no kayak gini ya. Seakan-akan boten kanggo. Seakan-akan boten kanggo. Karena keasikan jenengan itu di forum, di majelis. Yo inilah sing tak maksudi gembul ning rat iso campur. Sehingga ada petunjuk walaupun secara jasmaniahmu itu ada di dunia, bagaimana ruhaniyahmu ada di akhir? Wal yaumal akhirah, dan masuklah di dalam hari-hari waktu-waktu akhiratmu. Otomatis Anda harus di akad. Lah, ketika Anda jatuh di akad inilah Pak, maka sudah tidak berlaku bagi Anda apa yang jenengan fanatikkan tadi. Apa yang kita fanatikkan tadi itu sudah tidak kaku lagi. Yang terjadi, maka yang ada terjadi adalah tatmainnul qulub, antenge ati nikmate ayeme jenengan. Sama dengan Allah juga begitu. Ketika jenengan dikatakan betul-betul ainul basyirah, maka pasti hakul basyirah menyatakan yo aku iki sejatine Allah, yo aku iki sejatine urip. Lah fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Udah madhepot terus menyangkunu dan tegakkanlah sholat semata-mata untuk mengingat aku. Ngono. Karena aku sudah ada dalam diri jenengan, maka lam fiso malaha, jangan sampai kau lepas itu. Sehingga caranya bagaimana? Dzikron kathiron, pegang teguh tali dzikir itu sampai kapanpun. Jadi leres Pak niku urusan cepotin nyawa rupa beluk, rupa cahaya itu gambaran dari sisi berbagai ilmu teori monggo. Yang jelas di situ tidak ada apa-apa. Yang ada sejatinya yang ada. Yang tidak ada, yang tadi kita anggap ada, ternyata sudah tidak ada. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada itu bisa gembul yang ada? Gak mungkin. Boten mungkin Pak. Apakah mungkin sesuatu yang tidak ada yang disebut al-kaunu minal mukawwanat? Kaun itu bisa melihat, bisa bertemu, bisa gembul terhadap sejatinya yang ada? Gak mungkin. Apa mungkin sesuatu yang tidak ada bisa melihat, bisa bersaksi kepada yang ada? Enggak mungkin. Ternyata yang bisa melihat, yang bisa bersaksi, yang bisa gembul pada yang wujud hanyalah yang wujud sendiri. Oke. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngeten Gus, kula kan bapak niko sedo tahun 2021, terus ibu niku nembe sedo kalau wingi ini 40 hari nih. Lah, kula nggih sakjane nggih eling bapak karo ibu iki sakjane ya ora enek, sing enek ya urip sing manjing ngono ning bapak kali ibu niku. Terus kula nih kadang-kadang error Gus, errornya ngeten, kok kadang-kadang nangis. Terus kan
lek kadung nangis niku sirul asrore kan ilang nggih Gus. Mantun niku terus kula nggih eling, loh lah nafsu sing gerak ini kan Gusti Allah dhewe nggih Gus. Terus mantun niku kula nggih sik tetep nuwangis, kadang-kadang nggih error terus ngoten Gus. Lah kula kedah pripun Gus amrih mboten nangis. Dadi kula nggih eling lek nangis yo barang yo sing gawe nggih Gusti Allah niku kiambek. Ngaten Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iku jenenge Gusti Allah ndagel. Perkara nangis atau enggak nangis, perkara lupa atau perkara iling, kalau hati sampean iku menetapkan ya kabeh ku ya sapa. Ya ampun. Netral pun. Mungkin jenengan nangis itu mengingati kita sebagai anak waktu gesangi wong tua kurang ngelegakno. Mungkin bisa nangis kita mengingat hetah orang tua saya sebelum meninggal jangan-jangan belum naik pesawat. Kadang-kadang gitu. Itu bentuk manusiawiyah antara anak pada orang tua, sehingga Allah memberikan penjelasan tentang birrul walidain di dalam Al-Quran. Birrul walidainnya membagusi orang tua pada saat hidup dan saat sudah meninggal, itu yo ada tata caranya. Tata caranya kita birrul walidain ketika saat orang tua masih hidup. Kita harus mengikuti apa perintahnya sepanjang tidak bertentangan dengan perintah Allah. Baik secara syar'i, lebih-lebih secara hakiki. Lah, birrul walidain kita bagusi terhadap kedua orang tua kita tatkala orang tua kita sudah meninggal, itu hanya satu. Biqaulin lewat ucapan boleh, biaf'alin lewat tindakan secara dohiriyah boleh. Intine jikalau biqaulin berarti kita berdoa, wajib anak dikatakan soleh itu ketika berdoa itu harus bertajalli. Biaf'alin lewat jenengan sodako jariyah, kadang diletakkan masjid kanggo bapak mbok lah ngoten nggih. Wis di situ Anda juga harus bertajalli. Ini bentuk birrul walidain kita sebagai anak ketika saat orang tua sudah meninggalkan dunia. Idama tabnu adama ingkoto'a. Lah disinilah salah satu di antaranya tiga adalah awwaladin solihin yada'ulah. Di sini anak yang duduknya hati sudah disolih, yang selalu birrul walidain terhadap kedua orang tuanya. Tapi jikalau nangis sampai tadi karena kesalahan jenengan datang, yun sewu, datang orang tua saat orang tua itu masih hidup, cara mohon ampunnya ya lewat itu tadi. Jenengan harus melakukan biqaulin atau wabi af'alin, tetap bertajalli sama. Kak sempat jauh sepuro misalnya. Nah disitulah cara untuk secara hakikat kita untuk masuk di dalam pengampunan Allah. Nah, ditarik semuanya itulah yo. Aku nangis yo gak krono opo-opo. Nangisku ya sapa si nangis no. Terus aku bahagia ya gak krono apa-apa. Tekoni sebab apa ya ora ngerti. Terus sampean iku gawe kesimpel iku ya krono Gusti Allah. Lah jenengan bisanya hati masuk dirasa di situ, berarti jenengan inilah yang dimaksud dalam satu ayat
in asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa yang Allah hadapkan terhadap dirimu, kembalilah kau pada Tuhanmu. Artinya jenengan iki ning ati kembali kepada keahatan. Pun gini sing dimaksud dalam satu ayat, hanya kekasihku saja yang bisa terjadi semacam ini. Oke, lanjut. Masih ada? Ibu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Badhe tanglet Gus, saya itu beberapa kali ikut ngaos jenengan, dan bulan apa itu kemarin baiat di sini. Nah, itu beberapa menit habis baiat itu kepala saya seperti mau pecah dan dada saya di sebelah kanan itu drodok gitu Gus. Itu apa yang terjadi dengan saya. Yang kedua, bagaimana membedakan antara takdir dan kecerobohan kita sebagai makhluk. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang secara satu sisi ketika kita khalwat berzikir, seakan-akan kita yang berupaya untuk membersihkan hati. Koyo ilah kita toh. Tapi asine sing bersihno sapa? Gusti Allah lagi. Apa yang terjadi pada diri jenengan dampak sing kados mekaten, itulah salah satu bentuk proses Allah membersihkan hati jenengan sangka dene kesalahan rohania. Yang kumaksud fi qulubihim maradun fazadahumullahu maraduh. Penyakit-penyakit itu Allah bersihkan. Nanti tandane ngeten. Jikalau itu terus sampean kumandangkan khalwat di dalam baik waktu senggang maupun waktu sempit, waktu repot atau waktu gak repot, jasad sampean, sing mesti nanti ati sampean tambah ayem. Inilah laksana ketika Rasulullah itu ditangkap oleh malaikat muqarrabin untuk disucikan dadanya dari hasud, riya, takabur, dibelah dadanya. Persis seperti itu. Jadi itu bentuk tanda, salah satu tanda Allah mensucikan hatimu. Loh kok bisa? Sampeyan titeni. Saya suwe semakin lama manakala dzikir di dalam khalwat tersebut jenengan jalankan, saya suwe ati sampean saya tambah ayem sampai pada dimana tingkatan kekasih Allah di makom maksum, di makom mahfud aja jenengan sudah merasakan, apalagi di makom maksum di sini. Jadi jenengan ya ora usah khawatir, karena itu bentuk salah satu pengoperasian Allah di dalam dada jenengan, hati maksudnya. Yang kedua, cara membedakan antara takdir dengan ceroboh kita. Dikatakan ceroboh itu sembrono karena kita masih mendengarkan bisikan nafsu dalam hati kita. Alladzinahum alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Ketahuilah bahwasanya nafsu itu selalu membisikkan di dalam dada manusia. Cara nafsu membisikkan di dalam dada manusia minal jinnati wan nas, dari bisikan halus jin, wanasi, dan bisikan kasar. Bisikan yang mana? Hanya satu bisikan itu.
mengarahkan hati jenengan supaya beriman selain Allah. Sapa sing ngaji mang? Sumpah ilu klason. Yakin aku teko dewi klason. Sing ngomong aku Allah mang sapa klason. Sumpah ilu aku roh dewi enggak. Nek gak percaya nonton video nih. Iki nafsu membisikkan secara kasar lewat manusia. Wong sing ngabari klason supaya jenengan beriman memandang klason. Padahal sapa sak jerone klason, sak jero jenengan. Nah, jikalau tidak ada Allah dalam diri kita, gak mungkin klason iso nyocot ya. Gak mungkin. Makanya disinilah Pak, pemahaman antara kacamata syariat dan hakikat itu harus dituangkan. Ojo syariat tok. Nek syariat tok makhluk bentrok dadine. Serek iku. Ngono enggak akhirnya. Tapi coba resapi sedikit aja dengan hati yang sadar. Jika tidak ada Allah dalam diri kita, bisakah kita berkalam? Gak iso. Kan kita sudah jelas lewat hadis maupun Quran yang mengatakan bahwasanya makhluk itu seperti patung. La haula wala quwata illa billah. Wa qala Allah Ta'ala Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lah ini. Ngene, sapa sing ngerutuno gosok? Sampai nek mandang wonge ya sampean boleh gak penak ambek wonge ngoten. Nah, bedek mandang Allah ada maksud apa? Kongon leren. Sakno ibu-ibu ngantuk engko meni masak. Ngeramut arek cilik. Nggih nek bapake ngorok. Tangi-tangi kok jam 6 jam 7 budal kerja. Nggih Bu, jadi ceroboh itu disebabkan karena kita memperhatikan bisikan nafsu. Nah, terus apa bedanya takdir dengan ceroboh? Yes. Takdir kan sesuatu yang sedang dan sudah terjadi. Kalau ceroboh maksudnya adalah kita tidak waspada dengan bisikan nafsu itu. Lewat bisikan nafsu itu kita ceroboh, akhirnya mohon maaf sesuatu yang terjadi Allah menterjadikan itu seakan-akan tidak cocok mungguh kita. Tapi mungguh Allah cocok. Lho ngoten lho. Nyun sewu. Mengapa podo-podo makhluk sapi kok mangan suket, jenengan kok mangan sego? Podo makhluk. Mana letak keadilan Allah? Podo makhluk. Tarsan Pak nanggone alas ora tahu tumon nasi, ora tahu tumon. Podo makhluk. Apa kok Tarsan mangan buah-buahan? Terus jenengan makan sekut, ya buah barang. Lewis. Gusti Allah dewi. Lah nyapa? Kita ikut masuk di dalam wilayah Allah. Ya sudah. Nek sampean pingin masuk wilayah dalam Allah, ilang ono dirimu. Wis ojo dadi makhluk awakmu. Makhluke fanakan. Disitulah nanti kebenaran akan terungkap di dalam hati jenengan. Begitulah. Oke, masih ada Ibu? Monggo. Aduh. Nggih. Pangapunten Bapak Ibu, nyuwun dalipun sekedap malih. Pangapunten Gus badhe tanglet dalem termasuk enggal gabung dateng mriki. Nembe kala wingi niku kalian sak menika kempal kalian panjenengan badhe tanglet. Langkah-langkah nopo ingkang harus dalem lampahi
napa menika sebagai napa pengawal pemula. Lajeng nomor kalih, apakah salah apabila orang tua berkeinginan anak-anak itu menjadi qurratu ayun, sedangkan Allah sedang tidak tahu saya apakah menarik hidayah atau gimana. Yang kecilnya juga diajari sholat, ngaji, terus setelah besar, setelah remaja kerja keluar negeri, bahkan terus sampai habis kerja itu nggak mau sholat. Itu gimana kiat-kiat sebagai orang tua? Nyuwun penjelasanipun. Nggih, sampun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kiat-kiat kita sebagai pemula untuk mengenal tentang Paul atau ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid? Tolong pengurus Karangploso kasih file tentang dasar tauhid mulai syahadat, rukun iman, rukun Islam, rukun iman, sifat-sifat wajib Allah yang sudah kita kemas dalam file dasar tauhid, dikasihkan untuk dipelajari di rumah. Itu kiat-kiat gitu. Untuk selanjutnya setelah itu selesai, nanti jenengan sudah paham. Jikalau menemukan makalah di situ yang tidak paham, boleh langsung bertanya terhadap kami. Kalau bisa ya, ojo WA dhisik, tilpun ae, WA-ne durung mari-mari. Mungkin nanti gak wis ya tilpun ae sing enak. WA niku kula dereng mantun jawab. Oh wadah sih. Tilpun ae bejo tak angkat bejo ora ngoten mawon. Nek ana sing tekok. Untuk jenjang berikutnya di situ nanti ada bab di mana jenengan itu diaturi supaya untuk melaksanakan khalwat dalam rangka yakfur bitaghut wa yu'min billah, bersuci diri. Diri maksudnya ruhaniyah dan diri maksudnya jasmaniyah dari kotoran-kotoran tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, mensikapi tentang anak tetap sesuai dengan proses anak kita kenalkan beberapa tauhid. Pertama, tauhid syariat la ilaha illallah. Tauhid thariqah la ilaha illallah. Tauhid hakikat la ilaha illa anta, tauhid ma'rifat la ilaha illa ana. Dan itu khusus tauhid la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta sampai ana sudah saya kemas di dalam dasar tauhid itu. Nah, ketika anak sudah menjelang dewasa bahkan kerja, dia kok meninggalkan sholat secara syariah. Dalam pandangan kacamata syariat kita sebagai orang tua tetap harus kita ingatkan. Dan pandangan hakikat lebih jenengan menekankan dzikir sirul asro itu ditekankan di tengah-tengahnya. Hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Silahkan Anda menjaga sholat secara syariah, tapi Anda juga harus lebih kuat menjaga sholat secara hakikat. Sholat secara syariat dikawiti takbir dan dipungkasi salam. Sholat secara hakikat adalah menghadapnya ruh terhadap wajah Allah. Ini wajah dua ya. Maka masih ada lagi? Ibu, sabun? Bapak cukup?
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah Allah berikan pada kesempatan malam hari ini. Estu-estu tidak hanya menjadikan satu ilmu yang difahamkan, tetapi juga menjadi ilmu yang bermanfaat, berkah di dalam keluarga kita, fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.